Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Saat malam hari ini kita memasuki pekan doa masa Prapaskah hari yang kedua. Marilah untuk mengawali pekan doa saat ini kita bersaat teduh bersama. Kita mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ada pada kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini Bapak Ibu bersama dengan keluarga, kita semua menengadah, mengarahkan hati kita ke arah cahaya kasih yang mesra yang bersumber dari salib Tuhan Yesus, yang bersinar memancarkan kasih agung dan restu. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Menjulang nyata atas bukit Kala. Bersama-sama kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sinar-Mu yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu kepada kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau beri kesempatan kepada kami untuk duduk bersama dengan anggota keluarga, memuji, memuliakan nama-Mu dalam persekutuan doa hari yang kedua ini. Dan sebentar lagi kami akan menerima sapaan-Mu melalui firman dalam renungan ini. Berkatilah kami semua untuk dapat menerimanya dengan baik, yang akan menjadi kekuatan iman kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di saat kita tidak ada pengharapan, di saat hati kita remuk redam, salib Kristus akan mengangkat hati kita menjadi berseri. Oleh karena teruras darah suci yang mengalir dari salib Bukit Kalvari.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat 183, bait yang kedua. Kidung Jemaat 183, bait yang kedua. Bacaan Alkitab pada Pekan Doa hari yang kedua ini diambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian pembacaan Alkitab dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Yang berbahagia adalah kita semua yang berkenan mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini adalah teladan kesetiaan dari Smyrna. Smyrna adalah sebuah kota yang indah dan megah di Asia Kecil, di mana jemaat Kristen di kota Smyrna ini didirikan oleh Rasul Paulus. Dalam bacaan kitab Wahyu tadi, Smyrna adalah jemaat Kristus yang kedua di antara ketujuh jemaat Kristus di Asia Kecil. Jemaat ini menerima pesan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos.
Mengapakah pesan ini disampaikan kepada jemaat di Smyrna? Karena pada waktu itu, jemaat di kota Smyrna sedang mengalami berbagai pencobaan. Antara lain, yang pertama pencobaan dalam arti kesusahan, di mana kesusahan yang dialami jemaat di Smyrna yaitu karena hidup mereka terancam oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Yang kedua, pencobaan dalam arti kemiskinan. Kemiskinan karena situasi sosial dari kalangan ekonomi lemah. Kemiskinan karena harta mereka yang dijarah oleh orang-orang yang membenci mereka. Sedangkan pencobaan yang ketiga tentang pemenjaraan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang dipenjara karena mempertahankan iman pada Allah. Bahkan ada seorang uskup di Smyrna yang dihukum sampai mati. Uskup ini tidak mau menyangkal Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan. Dia tetap setia bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia setia sampai mati. Untuk itu semua, Rasul Yohanes menasihatkan, menguatkan, memberi motivasi bagi jemaat di Smyrna agar tetap setia pada Tuhan di tengah pencobaan, yaitu dengan cara fokus pada Tuhan. Tuhan Yesus adalah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan Yesus merupakan pemenuhan janji Allah. Apapun yang terjadi, mulai dari lahir sampai akhir hayat, Kristus yang bangkit bersama kita adalah Kristus yang menang atas pencobaan dan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meneladani jemaat di Smyrna yang tetap setia di berbagai pencobaan, maka saat ini, di saat kita mengalami pencobaan kehidupan yang kita rasakan saat ini, sedang mewabah COVID-19, berbagai instansi lockdown, berbagai kota ditutup, ibadah di rumah masing-masing, persekutuan doa di rumah masing-masing. Maka saat ini firman Tuhan melalui kesaksian Rasul Yohanes mengingatkan supaya kita tetap fokus pada Tuhan. Pandanglah Tuhan yang akan memberikan ketenangan, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Fokus pada Tuhan, lebih melekat pada Tuhan. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama dengan keluarga, bersekutu bersama, membangun persekutuan doa dan misbah keluarga, saling melayani, saling mengasihi di antara anggota keluarga. Kita diberi waktu oleh Tuhan supaya kita senantiasa fokus pada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberi kekuatan pada kita di tengah pencobaan ini, sehingga kita tetap setia mengikut Tuhan sampai dikaruniakan kepada kita mahkota kehidupan.
Dengan fokus pada Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan akan datang. Pembebasan dari Tuhan akan datang. Dan kita akan menang atas pencobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat dipanggil untuk saling meneguhkan satu sama lain, supaya kita memiliki keteguhan hidup dan tetap setia mengikut Dia. Tetap fokus pada Tuhan, setia di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan dalam renungan malam hari ini memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi waktu untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita siapkan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 175, bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 175, bait yang pertama dan kedua. Penebusku disalib. Bersama-sama kita bersatu hati dalam doa syafaat, doa persembahan dan penutup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Malam hari ini Engkau mengingatkan kami akan kasih setia-Mu yang senantiasa menaungi kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar meneladani kesetiaan dari jemaat di Smyrna yang tetap setia mengikut Engkau walaupun di tengah pencobaan. Maka ketika kami sedang mengalami pencobaan saat ini Tuhan, baik masalah mewabahnya COVID-19, masalah perekonomian kami, tentang kesehatan kami, maka saat ini kami mau fokus padamu Tuhan, dan terus mengandalkan Engkau di hari-hari kami, sehingga kami semakin melekat padamu Tuhan, dan setia mengikut-Mu Tuhan, sampai akhir hidup kami. Engkaulah yang awal dan yang akhir, yang akan memberi kekuatan, kesehatan, kesejahteraan kepada kami, melingkupi kami dengan darah suci. Berkati Tuhan bagi saudara-saudara kami, Ibu Kris, Ibu Dwi, Ibu Yuni, Bapak Jati, dan Bapak Bagus yang melayani dalam bidang kesehatan.
menjadi garis depan Tuhan, melayani masyarakat, baik yang di puskesmas maupun di rumah sakit. Berkati Tuhan untuk berbagai pihak yang telah mengambil langkah-langkah dalam mengatasi wabah COVID-19 ini Tuhan, sehingga semua hanya karena hikmat dan perlindungan-Mu saja. Berkati untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang setia mengikut Engkau. Engkau yang akan memelihara, memberikan kekuatan dan berkat bagi kami semua. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, sehingga berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Dan ampuni Tuhan akan kesalahan dan dosa kami. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan pujikan Kidung Jemaat 175, bait yang ketiga. Kidung Jemaat 175, bait yang ketiga. Penebusku disalib, biar aku pun setia bagi Dia. Itulah pernyataan yang kita nyatakan saat ini. Kita akan selalu setia di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri pekan doa masa Prapaskah hari yang kedua ini. Marilah kini kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan renungan malam hari ini menguatkan hati kita untuk selalu fokus pada Tuhan dan setia mengikut Dia, setia di dalam Tuhan. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.